neraka ini adalah api yang dipanaskan 1000 tahun. Tentunya di sini sangat panas. Dengan 1000 tahun tersebut, api tersebut telah berubah menjadi hitam. Kemudian dibakar kembali 1000 tahun. Dan apinya tersebut pun sudah menjadi putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innalhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih, wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammadin abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku semuanya dimanapun Anda berada, yang senantiasa mengharapkan wawasan yang lebih lagi untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendambakan keberkahan di dalam kehidupan yang fana ini, yaitu kehidupan dunia, untuk mencapai dari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga di kampung yang kekal abadi selama-lamanya. Alhamdulillah, kajian kita hari ini mungkin akan membahas kurang lebih tentang akhlak dan iman. Kemarin ada beberapa pertanyaan, mungkin dari sedikit banyaknya. Sebelumnya kajian kita melihat seseorang yang mana dia kelak di yaumul hisab ataupun padang mahsyar, kelak di akhirat atau di kampung akhirat yang kita tujui akhirnya, apakah seseorang itu sesuai dengan keadaannya di dunia? Tentunya kata garis besarnya lebih tepatnya yaitu sama. Tentunya dilihat dari segi dohirnya, segi hatinya, dan seluruh dari anggota tubuhnya yang bersikap, yang berbuat maupun menunjukkan dari pribadi dia. Maka begitulah kurang lebihnya seseorang nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kampung akhirat. Alhamdulillah, hari ini mungkin kajian kita yaitu kurang lebih membahas tentang iman dan akhlak, yaitu bagaimana, apakah seseorang yang memiliki akhlak dia ini bisa dinyatakan orang yang lebih baik daripada dia memiliki iman, dan sebaliknya, apakah iman itu datang terlebih dahulu sehingga akhlak itu di kemudian. Kurang lebih demikian. Yang tentunya pertanyaan seperti ini tidak jauh beda juga sebagaimana pertanyaan di bab-bab kajian kita sebelumnya, yaitu apakah sesuai kondisi manusia pada saat ia di dunia untuk menghadap kepada Allah di kampung akhirat, bagaimana kondisi dia, apakah sama? Tentunya kalau jawaban tersebut sudah kita bahas sedikit banyaknya di kajian kita sebelumnya. Dan hari ini kita akan membahas tentang antara iman dan akhlak. Apakah seperti yang kita bahas hari ini, seperti yang sebelum-sebelumnya saya katakan, mana yang lebih dahulu dan bagaimana kondisinya. Seperti biasanya, sebelum kita melanjutkan dari kajian kita ini, alangkah baiknya kita membuka dengan surat yang mulia, yaitu surat pembuka, yaitu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah,
Sahabat-sahabatku semuanya, kita akan membahas kurang lebih tentang akhlak dan iman. Sebagaimana tentunya banyak sekali hadis-hadis juga menceritakan tentang akhlak atau budi pekerti. Yang mana budi pekerti itu Rasulullah SAW sampaikan berkaitan dengan iman atau keimanan seseorang. Sebagaimana kemarin kita membahas kondisi dari orang-orang pada saat di akhirat, bagaimana kondisinya, tentunya tidak jauh beda dengan kondisinya di dunia. Begitu juga dengan akhlak. Manusia pada fitrahnya atau pada aslinya, mereka adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, dijelaskan di dalam Al-Quran juga, diciptakan dari sebuah tanah yang tentunya para ulama mengatakan tanah ini memiliki sifat-sifat yang bermacam-macam. Maksudnya sifat bermacam-macam di sini karena di dalam unsur tanah sendiri itu ada tanah yang ada batunya, ada pasirnya, ada dan berbagai macam bentuknya. Sehingga dari manusia tersebut terbentuklah, kata ini ulama yang memberi pandangan, terbentuklah mereka dari karakter-karakter atau bentuk-bentuk dari sikap yang berbeda-beda. Jika dia disiram dengan air, ada yang langsung dengan lembut, ada yang sebaliknya. Wallahu a'lam. Dan keadaan demikian tidak bisa kita menyatakan jika kita melakukan suatu keburukan, oh udah saya ini memang dari tanah yang buruk. Tidak bisa. Dan ada juga yang mengatakan jika tanah juga ada yang mengatakan bagaimana dengan iblis laknatullah alaih yang tentunya nanti di yaumul hisab atau di akhirat dia dibakar. Apakah dia kepanasan? Tentunya dia tetap merasakan kepanasan walaupun dia berupa dari api. Sebagaimana di dalam sebuah hadis dijelaskan juga bahwasanya api dunia, kurang lebihnya api yang ada di dunia ini adalah berupa bagian dari api neraka. Maksudnya api yang berada di dunia adalah api yang telah diambil dan diberikan kepada dunia. Namun api tersebut tidaklah api yang sepanas api yang Allah bakar di api neraka. Di dalam sebuah hadis dikatakan api neraka ini adalah api yang dipanaskan 1000 tahun. Tentunya di sini sangat panas. Dengan 1000 tahun tersebut, api tersebut telah berubah menjadi hitam. Kemudian dibakar kembali 1000 tahun. Dan apinya tersebut pun sudah menjadi putih. Kurang lebih demikian. Dan bagaimana api yang di dunia ini? Tentunya sudah melalui api yang paling panasnya tidak seperti neraka. Itu pun dijelaskan oleh para ulama, api yang berada di dunia ini pun berdoa agar ia tidak dikembalikan kepada api neraka. Karena ini menunjukkan bahwasanya api itu pun merasakan. Sebagaimana kita juga merasakan jika kita ditonjok oleh seseorang, kita merasakan sakitnya. Padahal itu sesama api, sesama tanah, kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Itulah gambaran secara hadis yang kita temui bahwasanya tidak ada pertentangan di dalam pandangan hadis tersebut. Bahwasanya manusia ini di dalam suatu tafsir yaitu di surat Al-Baqarah kurang lebihnya menjelaskan tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam dari tanah pada saat itu, yang mana Nabi Adam alaihissalam dan banyak juga diceritakan di dalam hikayat-hikayat kisah para nabi. Nabi Adam alaihissalam diberi pengetahuan atau disebut dengan ilmu, yaitu mengetahui dari hal-hal yang berada di sekitar beliau ataupun perkara yang beliau ketahui
yang tentunya itulah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jal, untuk si iblis, ataupun pada saat itu profesi iblis diceritakan di dalam tafsir Sawi adalah seorang guru besar, atau adalah seorang guru dari para malaikat yang mengajarkan pengetahuan ilmu kepada malaikat. Wallahu a'lam. Dan ia diperintahkan untuk bagaimana melakukan sujud kepada Nabi Adam alaihissalam pada saat itu. Dan adapun pada saat itu iblis laknatullah alaih tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal, sehingga ia pun diturunkan ke dunia. Begitu kisah singkatnya. Sehingga dari kesimpulan ini perlu kita ketahui bahwasanya Nabi Adam alaihissalam, Allah telah menciptakan beliau dari segumpal tanah ataupun terbuat dari tanah, dan tentunya diberilah suatu fitrah atau suatu hal yang ada di dalam diri beliau, yaitu berupa akhlak ataupun budi pekerti, yang mana dengan hal tersebut bisa kita jadikan suatu hal bahwasanya akhlak itu sudah ada. Namun pada saat itu pun Nabi Adam alaihissalam sudah memiliki keimanan kepada Allah. Ini menunjukkan bahwasanya iman dan akhlak tersebut sudah ada pada saat itu, yang tidak bisa kita sebutkan terpisah, karena Nabi Adam alaihissalam pun sudah memiliki akhlak ataupun budi pekerti, dan Nabi Adam alaihissalam pun telah beriman atas yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada Nabi Adam, atau berikan pengetahuan, kecerdasan dari ilmu. Demikian pun Nabi Adam alaihissalam telah turun ke muka bumi ini tidak ada lain karena beliau lupa, sehingga dengan lupa tersebut Nabi Adam alaihissalam telah diturunkan ke bumi ini dengan kurang lebih yaitu Siti Hawa, berupa tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam sendiri, yang beliau pada saat itu sendirian dan diberikan teman yaitu Siti Hawa. Wallahu alam. Kisah singkatnya demikian. Ini menunjukkan fitrahnya manusia ini adalah mereka ini memiliki dari budi pekerti. Bahkan seorang ulama pun mengatakan bahwasanya bukti manusia ini adalah suatu fitrah yang baik, maka sedari kecil ia sudah tahu jika mengambil suatu barang milik orang tuanya tanpa izin, dia sudah merasakan itu suatu hal yang tidak baik. Begitu juga dengan manusia ini, pada hakikatnya mereka Allah Subhanahu wa taala telah berikan fitrahnya, yaitu suatu kebaikan. Terkadang karena suatu dorongan yang ada di lingkungan ataupun suatu fitnah-fitnah yang terjadi, sehingga sering sekali hal tersebut jadi hilanglah dari fitrahnya. Wallahu alam, demikian. Begitu juga Rasulullah SAW juga menyandingkan bahwasanya akhlak dengan iman itu adalah saling berkaitan. Ketika seseorang memiliki iman, yaitu meyakini dalam dua kalimat syahadat, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tentu dia sudah menyatakan keimanannya kepada Allah Azza wa Jal dan mengimani dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari hal tersebut itu adalah menunjukkan akhlaknya. Dia telah membenarkan dari Allah Azza wa Jalla. Itulah suatu akhlak juga. Dan akhlak tersebut tidak berhenti di situ saja. Tentunya akhlak yang kedua, ia masuk ke dalam rukun Islam. Nah, seperti di dalam suatu hadis dikatakan Islam itu terdiri dari 5. Di dalam sebuah hadis kan syahadatu alla ilaha illallah, terus shalah,
puasa di bulan Ramadan, kemudian zakat dan haji bagi yang mampu. Di sini jelas sekali bahwasanya seseorang ketika sudah mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka dia dipinta untuk membangkitkan dari fitrahnya atau dari asli wujudnya kebaikannya, atau dia yang sifat aslinya manusia ini, yaitu di dalam sholat, hubungan kepada Allah. Ketika dia memperhatikan hubungan kepada Allah, yaitu sholat, ini menunjukkan bahwasanya akhlak ini tidak bisa juga dibedakan dengan iman. Namun apabila kita melihat ada orang-orang yang dia tidak mengimani Allah ataupun tidak mempercayai dari dua kalimat syahadat, mungkin dia belum menemukan titik tersebut dan dia masih memiliki empati. Maksudnya empati di sini adalah sifat dari aslinya manusia. Manusia ini punya sifatnya di fitrahnya tadi, dia punya kebaikan, dia punya rasa iba yang baik, ya, ada kebaikan. Kok manusia tidak ada unsur kebaikan lagi, Ustaz? Bagaimana? Tentunya itu karena dia didorong dengan suatu hal yang berada di sekitarnya, ataupun mungkin dikatakan suatu yang di luar fitrahnya. Kalau aslinya pasti dia akan bertanya-tanya mana yang baik, mana yang buruk. Dan sekecilnya fitrah yang dia rasakan pastinya dia bisa membedakan kalaulah mengambil punya orang, milik orang tanpa izin itu suatu hal yang tidak baik. Wallahu alam. Ini menunjukkan. Dan fitrah yang buktinya iman ini tidak bisa dipisahkan dengan akhlak adalah ketika yang dia bersyahadat maka dia memikirkan dari dirinya berhubungan kepada Allah. Ketika dia mementingkan hubungannya kepada Allah, pastinya yaitu memerhatikan sholat ini dengan cara tatanan-tatanan yang dikehendaki. Tentunya di sini kita memiliki beberapa para a'imah arba'ah atau imam 4 mazhab. Kita pelajari, kita dalami dari pandangan mereka yang mana menurut kita bisa memegang teguh dengan pandangan mereka. Kenapa kita harus bermazhab? Di sini saya kasih gambaran kenapa harus bermazhab. Kan sedangkan di masa Rasulullah tidak ada mazhab mungkin. Nah, di sini garis besarnya kita ini adalah orang-orang yang tidak memahami secara mendalam mungkin di dalam memetik dari hukum-hukum kitabullah maupun sunnah yang ada dilalui oleh sahabat melalui Rasulullah. Mereka memahami beberapa fan keilmuan tentunya. Sehingga ulama-ulama memberikan suatu pandangan syarat-syarat. Jika seseorang mentafsirkan Al-Quran, dia harus pandai ilmu nahwu, sorof, balaghah, dan lain-lainnya. Ini untuk menunjukkan kehati-hatiannya. Begitu juga para a'imah arba'ah atau imam yang 4 tersebut. Mereka telah berusaha dengan hati-hati mencari, menggali dalil-dalil hukum dari kehidupan kita dengan sehati-hati mungkin melalui Quran dan hadis maupun ijma maupun dari qiyas demikian. Sehingga jika kita menyandarkan dari hukum-hukum tersebut kepada mereka, tentunya kita dipermudah di dalam urusan hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala mengenai hukum-hukum yang telah berlaku kita lakukan di dunia sebagai darul imtihan ataupun tempat ujian. Wallahu a'lam. Demikian kurang lebihnya. Sehingga kita membahas tentang sholat tersebut dengan kita sebagai hamba ataupun kita yang merasa bahwasanya kalimat la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah, maka yang pertama kali akhlak yang kita tonjolkan adalah kita berusaha memperbaiki dari sholat kita atau memperbaiki apa yang diajak di dalam rukun Islam yang kedua. Setelah syahadat, maka kita
masuk ke tahap yaitu sholat, mendirikan sholat. Tentunya mendirikan sholat di sini para imam arba'ah itu banyak memberikan pandangan-pandangan. Tentunya di pandangan mazhab Syafi'i sendiri, selagi orang itu tidak bisa dia melakukan dari syarat-syarat, misalnya membaca Fatihah dan lainnya, tentu dia mengikuti gerak imam. Dia mengikuti dan berusaha membaca apa yang dia ketahui pada saat itu. Jika dia tahu hanya Bismillahirrahmanirrahim, maka dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Di balik dia melakukan ibadah tersebut, menunjukkan dari akhlaknya kepada Allah Azza wa Jalla, tentu dia berusaha mempelajari dari bagaimana apa yang dikehendaki dari sholat tersebut, apa yang dibaca di dalam rukun-rukun sholat tersebut. Wallahu a'lam. Ini menunjukkan akhlak yang tidak bisa dilepas dari iman. Ketika iman ini sempurna ataupun dikatakan iman ini memiliki kualitas yang lebih, maka Rasulullah SAW pun telah menyampaikan di dalam suatu hadis. Walaupun mungkin sebagian ulama mengatakan hadis ini lemah, ada dan yang lainnya, namun ini bisa diambil kesimpulan bahwasanya iman ini memiliki cabang-cabang. Cabang-cabang dari keimanan ini yang paling akhir ataupun disebutkan dalam sebuah hadis, cabang iman ini kurang lebih ada 85. Wallahu alam, saya di sini antara ragu apa 80 apa 85. Tentunya di sini saya menjelaskan cabang iman yang terakhir pada saat tersebut di dalam hadis tersebut adalah menghilangkan suatu duri ataupun benda yang membahayakan di jalannya orang yang umum, jalan umum atau jalan orang-orang beriman yang lewat. Itu adalah cabang iman yang paling akhir. Tentunya ini bisa kita lihat berkaitan dengan akhlak ataupun sosial. Ini menunjukkan bahwa iman ini tidak bisa dipisahkan dengan akhlak. Jadi akhlak ini juga sudah terbentuk dari manusianya itu sendiri. Namun jika dia memiliki iman, tentu dorongan dengan akhlak yang lebih baik akan terdorong kepada seseorang tersebut. Wallahu a'lam. Maka kita akan mendengarkan bagaimana hadis yang menegaskan tentang bahwasanya iman itu juga dari akhlak, itu juga dari berupa iman. An Abi Darda radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qol ma min syai'in asqalu fi mizani min husnil khuluqi. Nah, di situ disebutkan min husnil khuluqi. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pun telah bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih berat atas timbangan melebihi akhlak yang baik. Nah, jadi di sini menunjukkan timbangan amal yang paling baik maka adalah akhlak. Begitu juga kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana keadaan kondisi seseorang di akhirat ataupun di yaumul hisab. Di situ kan menunjukkan akhlak juga. Kita lihat bahwasanya ada seorang yang abid atau ahli ibadah. Pada saat itu dia tidak bisa menahan dari lisannya. Dia tidak bisa menahan dari lisannya yang tanpa dia pikirkan lagi dia telah menggores hati orang yang beriman juga. Yang pada saat itu mungkin kita tidak tahu kondisinya, dia ada peremehan, dia ini hanya malas. Bukan meremehkan dari suatu perintah Allah, tapi dia ada rasa malas mungkin karena nafsunya yang begitu berat atas perkara dunia dia, sehingga dia tetap melakukan perkara yang buruk pada saat itu atau bermaksiat. Maksiat ini kan, kata-kata maksiat ini juga luas tentunya. Tergantung dari seseorang tersebut apa kondisinya. Maksiatnya seseorang itu dilihat dari, dan maksiatnya seseorang itu berbeda-beda. Seperti bukan kita menyebut maksiat, dosanya seorang nabi bukan berarti nabi ini punya kesalahan. Nabi ma'asum.
yang disebut di beliau menunjukkan sikapnya. Nabi Adam alaihissalatu wassalam merasa berdosa, merasa bersalah karena lupa. Nah, itu karena derajatnya seorang nabi. Wallahu alam, demikian kurang lebihnya. Begitu juga dengan akhlak. Ini akhlak yang ini ditunjukkan adalah timbangan yang paling berat. Maka kita pernah mendengar suatu kisah, ada seorang orang tua yang pada saat itu beliau buta, dia tidak tahu dengan Rasulullah SAW, hanya ia mendengar kabar tentang baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga ia pun telah mencaci, menghina baginda Nabi Muhammad SAW dengan serapah cacian. Namun dia tidak tahu bahwasanya orang yang ia caci senantiasa mengunjunginya dan menyuapi makanan kepada dia. Ketika Rasulullah SAW telah wafat, diceritakan pada saat itu Abu Bakar radhiyallahu an telah menggantikan posisi Rasulullah, yaitu menyuap orang tua Yahudi tersebut. Namun apa yang terjadi, orang tua tadi Yahudi tersebut merasa heran, ini suapan ini tidak seperti biasanya. Ini tidak seperti biasanya. Maka dia berkata, yang orang yang selalu menyuapi engkau telah meninggal dunia. Siapa dia? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan akhlaknya Rasulullah SAW yang tidak bisa kita katakan terlepas dari iman. Ada seseorang yang punya akhlak, punya budi pekerti ataupun kepedulian, dia masih tidak beriman. Makanya ada di dalam suatu pandangan ulama, saya tidak tahu ini adalah hadis atau tidak, mungkin bisa kalian cek jika kalian ingin mengetahui, bahwasanya orang kafir atau orang yang tidak mengimani Allah, yang memiliki perangai atau perilaku yang baik, itu lebih disukai, maksudnya lebih dibenci oleh iblis laknatullah alaih. Karena apa? Bisa-bisa ia akan mendapatkan rahmat Allah. Dan sebaliknya, orang yang mukmin atau orang yang beriman kepada Allah, yang tidak ada rasa peduli ataupun rasa pelit lah, rasa tidak ada keinginan kebaikan ataupun memberi ataupun rasa iba dan lainnya, maka itu lebih disukai iblis. Karena apa? Karena itu akan mendatangkan jauhnya rahmat Allah kepada dia. Nauzubillah, semoga kita dijaga dari hal tersebut. Ini yang diceritakan di dalam pandangan suatu ulama. Tentunya saya nggak tahu itu ada di dalam hadis, namun itu bisa diterima karena hadis pun tentunya akan mendorong dari hal tersebut. Wallahu alam. Itulah kurang lebihnya kajian kita hari ini. Apakah iman terlebih dahulu yang dahulu datang, apakah dengan akhlak? Tentunya di sini kita bisa ambil kesimpulan, iman itu tidak bisa dipisahkan dengan akhlak, dan akhlak itu pun akan lebih sempurna ketika ia didukung dengan dorongan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya undur diri. Jika ada kekurangan di dalam kajian kita ini, berikan komentar yang baik-baik. Jika kalian merasa ini sangat baik dan positif, silahkan tekan subscribe dan tekan lonceng untuk mendapatkan notifikasi setiap pembahasan kajian yang kita senantiasa mencari kebaikan-kebaikan di kehidupan kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.